Halo, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya Wayan MD. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang percayakah kamu dengan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi mungkin dari kalian banyak yang membaca di internet ya, atau di buku-buku, ensiklopedia dan media cetak lainnya. Reinkarnasi itu merupakan kelahiran kembali ya, jadi mungkin di beberapa media cetak atau informasi yang kalian dapatkan seperti itu, kelahiran kembali. Perlu diketahui banyak sekali ya buku-buku, sumber-sumber informasi yang menyatakan bahwa reinkarnasi itu adalah kehidupan yang akan datang, lalu perpindahan jiwa dari orang yang berada di kehidupan sebelumnya pada kehidupan orang tersebut di masa depan. Reinkarnasi itu juga yang saya dapatkan ya, yang saya baca di media-media lainnya, reinkarnasi itu merupakan perpindahan raga. Ada yang bilang seperti itu, perpindahan raga dan jiwa, dan dimana seseorang tersebut dari kehidupan sebelumnya berpindah ke kehidupan yang di masa depan. Bahkan ada raganya ya, jadi raganya tidak berbeda jauh. Dan reinkarnasi di sini sulit dibuktikan ya, atau sulit diukur. Kira-kira apa tolok ukur untuk reinkarnasi ini? Lalu pembuktiannya apa? Proses apa yang dialami oleh seseorang tersebut selama terjadi reinkarnasi ya, jadi bukti realnya ini sulit dibuktikan. Perlu dijelaskan atau ditegaskan di sini bahwa reinkarnasi itu sulit dibuktikan, tetapi hanya sebuah kepercayaan. Pembuktiannya sebenarnya tidak cukup dengan mengingat-ingat kembali ya, seperti mungkin pernah kalian baca atau dapatkan informasinya di internet bahwa salah satunya seseorang, bukti dari seorang reinkarnasi ya, tapi ini yang ada di info di internet, bahwa salah satunya yang saya kutip ya, jadi ada suatu kejadian di mana orang yang mengalami reinkarnasi tersebut mengingat kembali kehidupan di masa lalunya. Salah satu contoh kejadiannya yaitu ada dua pasang pengantin ya, yang mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan dua putri kembarnya, ya saya lupa namanya ya, tapi ada itu di Inggris atau di mana itu lupa saya, di mana pasangan tersebut kehilangan dua putri kembarnya ya, sehingga di mana dua putri kembar tersebut yang mereka tunggu-tunggu akhirnya kembali lagi atau bereinkarnasi kembali setahun kemudian. Dan putri dua kembar tersebut ya, yang bereinkarnasi tersebut memiliki tanda lahir, di mana tanda lahir tersebut sama dengan luka yang mereka, yang maksud saya putri dari dua pasangan ini, yang mereka dapatkan selama kecelakaan di masa lalu. Nah itu, jadi reinkarnasi yang barusan saya jelaskan adalah tanda lahirnya. Tanda lahirnya sama dengan luka yang mereka dapatkan di masa lalu. Mungkin itu yang dijadi pembuktiannya ya, tapi tolok ukurnya apa? Bisa saja orang lain. Kenapa harus putrinya yang kehidupan sebelumnya itu dipastikan bahwa oh inilah anak saya? Bisa saja orang. Seberapa sih banyaknya seseorang yang kecelakaan dan meninggalkan bekas luka yang sama, itu bisa diperbandingkan ya. Tidak harus putrinya yang kejadian masa lalu yang dijadikan tolok ukur yang bahwa oh ini pasti sebagai putrinya. Jadi seperti itu. Sebenarnya sulit sekali untuk dibuktikan ya secara real. Lalu kasus kejadian yang kedua mengungkapkan bahwa reinkarnasi itu diukur dari ingatannya. Jadi seseorang mengingat bahwa, contohnya nih,
yang pernah saya baca itu ada seseorang balita ya, itu di negara mana saya lupa juga, mengungkapkan bahwa di kehidupan lalu balita ini adalah seorang prajurit di Perang Dunia I, di mana ketika dia sebelum dia reinkarnasi, kematiannya itu diakibatkan oleh tembakan pisau yang ada di lehernya. Nah, balita ini, maksud saya yang sudah reinkarnasi dari yang katanya ya, dari prajurit Perang Dunia I tersebut selalu menderita sakit tenggorokan. Nah, jadi sakit tenggorokan itu diasumsikan bahwa menurut balita tersebut merupakan luka yang didapatkan dari tertembaknya leher oleh peluru ya pada saat perang. Nah, jadi seperti itu. Itu berdasarkan ingatan. Jadi rata-rata memang banyak ya kasusnya reinkarnasi yang ada di dunia yang hanya bisa diukur oleh ingatan, bahwa kejadiannya tepat ya, sekitar 98%, bahkan ada 100%. Lalu pertanyaan saya, bagaimana itu merupakan suatu kebetulan ya? Jadi suatu kebetulan, kita sebenarnya tidak tahu proses apa yang dialami orang tersebut yang reinkarnasi tersebut, mungkin di dimensi atau di akhirat ya sana. Tidak ada bukti real di sini, hanya masalahnya adalah kepercayaan reinkarnasi dengan bukti-bukti di mana pembuktian tersebut mengarah tepat di kejadian-kejadian di masa lalunya. Mungkin hanya itu saja, lalu disertakan dengan tanda lahir. Di masyarakat kita Indonesia sangat kental sekali dengan agama ya, jadi kepercayaan dan agama, maka tidak ada salahnya masyarakat Indonesia pasti meyakini suatu reinkarnasi ya. Ya mungkin beberapa diantaranya meyakini, tidak semuanya ya. Nah itu dia. Mungkin beberapa ada yang berpendapat bahwa reinkarnasi itu memang benar adanya dan mungkin dihubungkan dengan akhirat, di mana reinkarnasi itu terjadi di akhirat, di alam lain. Oke, itu mungkin pendapat dari beberapa orang ya. Jadi banyak sekali, mungkin ini masih diperdebatkan, belum diperpecahkan ya. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari sudut pandang ilmiah, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa reinkarnasi itu ada, hanya sebatas kepercayaan. Tapi dari sudut pandang kepercayaan, reinkarnasi itu ada, dan dibuktikan dari ingatan-ingatan dan tanda lahir yang pernah dialami orang tersebut, bahkan sama persis di kehidupan sebelumnya ya, dari kejadian-kejadiannya. Baik, kesimpulannya, untuk saya sendiri pribadi, saya meyakini bahwa reinkarnasi itu ada, di mana sesuai dengan kepercayaan saya, aliran saya. Tapi secara pribadi saya meyakini kehidupan yang berulang ya, jadi kehidupan yang akan datang dengan pribadi yang berbeda, mungkin kalau beruntung dengan jiwa yang sama ya, kalau ingat kembali. Lalu jika memang reinkarnasi itu suatu saat dibuktikan ada, ya mungkin dari sekarang seseorang tersebut mulai akan berbenah diri ya, jadi seperti itu. Apalagi seandainya ini reinkarnasi orang yang mungkin ke masa depan ya, misalkan dari masa sekarang ke masa depan, itu tidak selalu beruntung. Jadi tidak selalu dari manusia menjadi manusia, bisa saja terbalik ya, manusia jadi binatang. Itu yang belum terpecahkan. Yang saya jelaskan tadi kan hanya manusia dari manusia. Bagaimana kalau kejadiannya terbalik, manusia menjadi binatang, manusia menjadi tumbuhan, atau misalkan dari binatang manusia, dan begitu juga sebaliknya secara random ya. Lalu kesimpulan kedua, itu dari diri saya pribadi, saya menyatakan bahwa memang percaya dengan adanya reinkarnasi. Lalu yang kedua, itu tergantung dari pribadi kalian, apalagi di Indonesia kepercayaan itu sebagian besar mungkin sangat kental, ada yang meyakini dan ada yang tidak. Mungkin beberapa agama
ada yang mengenal reinkarnasi ya, beberapa diantaranya ya saya kembalikan ke kepercayaan kalian masing-masing. Lalu kalau dari kesimpulan yang ketiga, memang saya sangat suka sekali saya melihat dari sudut pandang ilmiah. Kalau dilihat dari sudut pandang ilmiah, bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan adanya reinkarnasi ya, apakah dari segi ingatan, lalu dari segi tanda lahir, itu belum cukup membuktikan. Bisa saja menyangkalnya seandainya saya sebagai oposisi, kedengarannya serem sekali, oposisi, bisa saja saya menepisnya dengan itu hanya suatu kebetulan, suatu proses kehidupan, itu merupakan suatu pertumbuhan atau perkembangan dari makhluk hidup ya. Jadi mana bisa tahu, mungkin pendapat kalian di sini atau pemikiran kalian kalau memang harus dibuktikan secara real, paling tidak ya sudah, silahkan lihat ke sana bagaimana prosesnya, maksudnya ke alam baka gitu, lalu saya mengabadikan ini loh prosesnya agar benar-benar dipercaya. Ya tidak selalu seperti itu ya. Jadi kalau secara nyatanya memang sulit dibuktikan, belum cukup pembuktiannya ya. Jadi bukti-buktinya belum cukup untuk membuktikan reinkarnasi. Dari dua hal itu, tanda lahir dan kepercayaan, kira-kira apa lagi yang menjadi bukti kuat ya reinkarnasi itu memang benar-benar ada. Baik, itu mungkin urusan dari saya. Jadi dari pribadi kalian, saya, dan sejauh ini mungkin reinkarnasi merupakan sebatas kepercayaan ya, jadi tergantung ke pribadi masing-masing, tidak ada pemaksaan ya apakah harus percaya dengan reinkarnasi. Begitu saja mungkin ulasan dari saya. Kalau jika ada pandangan kalian lain tentang reinkarnasi, mungkin kita bisa sharing. Kita kembali lagi di selanjutnya.